dengan lu menginvest penalti sedikit, lu bisa menyelamatkan beban bunga banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini dalam seri Home Ownership. Untuk pengunjung pertama, jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik notification ya. Insya Allah kontennya bermanfaat. Dalam episode ini, gue ingin menjelaskan sebuah trik dalam KPR yang bernama pelunasan sebagian. Tapi gue mulai dengan problem statement dulu ya. Jadi gini, ini adalah problem statement kebanyakan orang zaman sekarang. Pertama adalah gajinya masih kecil nih, tapi udah ketemu rumah impian, gimana ya gitu. Oke, jadi masalahnya adalah gini, di satu sisi jika gaji masih kecil dan kita maksa ambil KPR, maka yang terjadi adalah gaji kecil, cicilan lebih kecil lagi sepertiganya kan. Nah, karena cicilannya kecil sekali, maka pinjamannya terpaksa jadi lama. Dan karena pinjamannya jadi lama, maka yang terjadi adalah beban bunganya secara nominal makin besar gitu. Seberapa besar itu, gue udah pernah ngejelasin di episode yang ini, judulnya simulasi KPR. Ditonton lagi ya, itu salah satu episode paling penting. Tapi di sisi lain, jika kita tidak beli sekarang, itu sayang banget. Kenapa? Karena itu rumah idaman banget, lokasinya udah oke banget sesuai dengan keperluan kita gitu kan, dan takut kehabisan gitu. Jadi gimana nih, gaji kecil tapi takut kehabisan. Nah, seperti itu. Oke, kalau gue ya, mungkin dari YouTube channel gue, teman-teman udah nyadarin bahwa kalau gue itu tipe orang yang akan nyaranin kalau bisa nggak ambil KPR. Jika harus ambil KPR, kalau bisa sesingkat mungkin, yang mana artinya gajinya gede atau tabungannya harus gede banget. Nah, jika KPR-nya tidak bisa sependek mungkin, ya udah ambil KPR semampunya, tapi dengan melakukan trik ini nih, trik pelunasan sebagian ini gitu. Nah, makanya strateginya adalah ambil KPR sekarang sesuai kemampuan income, kemudian secara rutin lakukan pelunasan sebagian. Nah, hasil yang diharapkan adalah meskipun kita ambil KPR 15 atau 20 tahun, dengan melakukan pelunasan sebagian ini, kita bisa lunas dalam 8 sampai 10 tahun gitu. Trik pelunasan sebagian ini memiliki penalti. Nah, kadang-kadang kita suka ditakutin tuh sama orang, jangan lakukan pelunasan sebagian, kenapa nanti kena penalti loh, Kita selalu ditakut-takutinnya seperti itu. Tapi sekarang kita pikirin dulu, sebenarnya seberapa besar sih penaltinya. Opsi pelunasan sebagian di market itu, penaltinya paling banyak seperti ini. Penalti itu sekian persen dari setorannya. Jadi contohnya misalkan lu ambil KPR 500 juta ya. Setelah jalan 3 tahun sisa pokoknya berkurang jadi 400 juta gitu ya. Nah, kebetulan nih di saat ini lu punya rezeki 50 juta dan lu mau melakukan pelunasan sebagian. Nah, penaltinya adalah 2% dari setorannya, yaitu 2% dari 50 juta. Artinya apa? Penaltinya misalnya 1 juta. Jadi lu nyetornya 51 juta gitu. Bayang ya. Gitu. Nah, wah ada penalti nih. Wah, gua nggak mau bayar penalti nanti mahal. Sebenarnya nggak juga, sebenarnya nggak mahal. Ini gue bikin perbandingan. Sebuah tabel perbandingan yang tengah adalah lu ngebeli rumah tapi nggak pernah melakukan pelunasan sebagian ya. Katakanlah nilai pinjamannya 500 juta dan lu KPR itu 15 tahun. Oke. Nah, kemudian lu turutin lu bayar selama 15 tahun nggak pernah melakukan pelunasan sebagian. Di akhir tahun ke-15 lu total biaya habis itu 700 jutaan. Jadi pokoknya 500, bunganya 200 juta. Ya. Oke. Jadi untuk membayar rumah 500 juta, lu menghabiskan uang 700 juta gitu. Nah, sekarang bandingin dengan kalau misalnya lu rajin melakukan pelunasan sebagian, itu tabel kanan. Jadi nilai pinjamannya 500 juta. Kemudian awal-awal kan bayar bunga tuh, tapi lu rajin melakukan pelunasan sebagian sampai 10 kali. Katakanlah, dan setiap kali bayar tuh 20 juta. Jadi 20 juta kali 10 kali 2%.
totalnya itu 4 juta. Manfaatnya apa? Manfaatnya di sini. Jadi, ketika lu melakukan pelunasan sebagian, kan utang lu menurun. Karena utang lu menurun, pinjaman lu makin pendek dan bunganya juga makin kecil gitu loh. Dan lu terus melakukan ini, 20 juta, 20 juta, 20 juta, jeder gitu. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya lu bisa ngelunasin utangnya lebih cepat daripada 15 tahun. Katakanlah 10 tahun atau 8 tahun bahkan. Nah, dan karena lu lebih cepat dan karena utangnya makin kecil, beban bunga yang tadinya 200 juta bisa kurang sampai 100 juta gitu. Kebayang ya? Nah, kalau udah kayak gini, artinya apa? Artinya dengan invest 4 juta, lu menyelamatkan diri lu beban bunga 100 juta. Lumayan itu, lumayan banget. Ya mungkin nggak 100 juta banget ya, sorry. Nah, angka 100 juta ini hanya ilustrasi, bisa sedikit lebih, bisa sedikit kurang nih, tergantung dari jenis produk KPR yang lu ambil. Tapi ini nyata, ini dengan lu menginvest penalti sedikit, lu bisa menyelamatkan beban bunga banyak sekali, gitu. Gue melakukan ini, jadi gue pernah KPR 8 tahun, kemudian gue rajin melakukan pelunasan sebagian, 4,5 tahun itu gue udah beres. Dan bunga yang gue harus bayarkan itu jauh lebih kecil dari apa yang seharusnya gue bayar jika misalkan gue bayar full. Gitu aja dari gue. Semoga trik ini ngebantu teman-teman ngelunasin KPR-nya lebih cepat dan ngebantu ngeringanin beban bunganya. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan activate tombol notification-nya agar nanti kalau ada video baru ke reminder lagi gitu ya. Leave a comment, diskusi dengan gue. Kalau ada pertanyaan kasih aja ke gue. Kalau gue bisa jawab, insya Allah gue jawab. Dan silakan ditonton video-video yang lain. Semoga bermanfaat. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.